Ya, selamat siang sahabat Jawa Timur. Hari ini di edisi hari Jumat ya, 29 Mei 2020 kita kembali dalam Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, dan Suara Gresik. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Kita awali untuk siang hari ini laporan dari Suara Sidoarjo ada Billy Patopoy. Untuk percepat hasil swab, RSUD Sidoarjo sediakan mobil combat COVID-19. Ya, Billy silakan dengan laporannya. Di RSUD. Tes swab dilakukan setelah Dinas Sosial Sidoarjo melakukan Sahabat pendengar Jawa Timur, sebanyak 100 warga Sidoarjo mengikuti tes swab massal di RSUD. Tes swab dilakukan setelah Dinas Sosial Sidoarjo melakukan tracing terkait dengan penyebaran COVID-19. Tes swab menggunakan alat yang ada di mobil combat COVID-19 dan diparkir di halaman gedung hemodialisa RSUD Sidoarjo. Yang menarik, hanya butuh waktu sekitar 40 menit untuk mengetahui hasil tes swab keluar. Dikatakan oleh Dr. Ato Irawan, Direktur RSUD Sidoarjo saat ditemui di lokasi pada Kamis kemarin, hal ini sangat membantu penanganan lebih lanjut apabila ditemukan warga yang positif COVID-19, nanti Dinas Sosial bisa bergerak lebih cepat untuk melakukan tracing lanjutan. Warga yang mengikuti uji swab merupakan rekomendasi dari Dinas Kesehatan yang berasal dari beberapa puskesmas, di antaranya dari Gedangan, Buduran, Tarik, Tanggulangin, Kerembung, Sedati, dan Medaeng. Yang paling banyak berasal dari Medaeng, berjumlah 77 orang, dan merupakan hasil tracing dari klaster di Kecamatan Waru. 20 diantaranya telah mengikuti uji swab tes tahap pertama. Untuk hasil uji swab ini akan langsung dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan apabila ada yang positif akan dilakukan penelusuran dengan siapa saja selama ini berhubungan. Yang positif juga akan diisolasi di sebuah hotel di Jalan Diponegoro, sementara yang memiliki gejala seperti sesak nafas dan batuk langsung diopname. Sedangkan yang tanpa gejala atau OTG bisa isolasi mandiri di rumah atau tempat yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan. Sementara itu saat ini untuk perkembangan COVID-19, untuk ODP sudah berjumlah 1.029 orang, PDP 365 orang, dan positif COVID-19 saat ini sudah berjumlah 600 orang. Dan dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, saat ini sudah merah pekat. 49 orang dikabarkan meninggal dan 24 pasien dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, selanjutnya masih dari Suara Sidoarjo ya, kali ini ada Diding Yunarto. Kasus positif tembus 4.000 lebih, Gubernur ingatkan warga untuk patuh protokol kesehatan. Diding. Sahabat, penambahan jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 semakin naik. Sampai Kamis sore kemarin, dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur, ada penambahan 159 dan totalnya menjadi 4.271 kasus positif. Ini dikatakan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, saat konferensi pers kemarin. Khofifah kembali mengingatkan COVID-19 belum ada vaksinnya. Satu-satunya vaksin adalah harus ketat dan disiplin melakukan protokol kesehatan. Ini kondisi kita, ada tambahan 159 lagi yang positif hari ini. Jadi total di Jawa Timur tembus 4.271 orang yang terkonfirmasi positif. Saya minta tolong kepada teman-teman terus-menerus menyampaikan tidak bosan-bosannya kepada seluruh masyarakat warga Jawa Timur bahwa yang terkonfirmasi positif sudah 4.271. Ini terus-menerus angka ini mengalami peningkatan dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hari ini vaksinnya belum ada. Maka kedisiplinan kita itulah vaksinnya. Maka kepatuhan kita itulah vaksinnya. Maka pola hidup bersih dan sehat itulah vaksinnya. Hal-hal seperti ini saya minta tolong teman-teman juga tidak henti-hentinya menyampaikan pesan-pesan ini kepada seluruh masyarakat bahwa angkanya sudah 4.271 yang positif dan
vaksinnya belum ditemukan, maka vaksinnya adalah kedisiplinan kita, vaksinnya adalah kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan, dan tentu ini menjadi penting untuk terus-menerus tidak berhenti kita sampaikan pesan-pesan ini kepada seluruh masyarakat. Penyumbang terbanyak kasus positif masih dari kota Surabaya, kemudian Sidoarjo, dan yang ketiga Gresik. Saya Didi Yunarto, Suara Sidoarjo, untuk Jatim News Today. Dari Suara Sidoarjo selanjutnya ke Suara Madiun, ada Ben Chandra. 5 anggota keluarga pasien positif COVID-19 nomor 4 jalani rapid test. Sahabat Jatim News Today, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 nomor 4 asal Kelurahan Patihan menjalani isolasi di RSUP Dr. Sudono Madiun. Untuk memastikan tidak ada penularan, pemerintah Kota Madiun melakukan rapid test terhadap keluarga pasien. 5 anggota keluarga pasien mengikuti rapid test yang dilakukan oleh petugas kesehatan dari Puskesmas Patihan. Hasilnya, seluruh keluarga dinyatakan non-reaktif. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan pihaknya akan melakukan rapid test kedua. Jika tes kedua juga non-reaktif, maka keluarga diminta menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Meski dinyatakan non-reaktif, pemerintah Kota Madiun tidak serta-merta melepas tangan. Berbagai langkah antisipasi dilakukan. Salah satunya penyemprotan disinfektan di sekitar lokasi rumah pasien secara berkala. Tidak hanya itu, stakeholder setempat juga melakukan pendataan terhadap warganya yang bekerja di pabrik rokok Sampurna, Kabupaten Madiun. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya virus corona yang belum terdeteksi. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 28 Mei sebanyak 1.316 orang dengan resiko. Dengan rincian 1.123 selesai pemantauan, 111 orang tanpa gejala, 91 selesai pemantauan, 68 orang dalam pemantauan, 63 orang selesai pemantauan dan sembuh, pasien dalam pengawasan 15 orang, 4 orang positif COVID-19, serta 2 sembuh dari COVID-19. Saya Ben Chandra, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, dari Suara Madiun kita ke Persada FM Kabupaten Blitar. Ada Risma Erina, hampir seluruh desa di Kabupaten Blitar ini membuat portal. Dewan optimis bisa cegah penyebaran COVID-19 dan meminimalisir tindak kejahatan. Risma. DPRD Kabupaten Blitar memberikan apresiasi cukup tinggi kepada masyarakat yang secara sukarela dan swadaya bergotong royong membatasi sosialisasi dengan warga lain di momen Lebaran tahun ini. Upaya yang tak lain bertujuan memutus rantai penyebaran virus corona itu dilakukan dengan cara membuat portal di pertigaan maupun jalan masuk ke kampung. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib, mengatakan upaya itu harus diapresiasi karena murni gerakan dari masyarakat. Pemerintah daerah sebenarnya sudah menghimbau masyarakat tidak saling berkunjung dan membatasi diri agar tidak saling berjabat tangan di momen Lebaran. Himbauan itu disambut baik oleh masyarakat dengan membuat portal. Selain itu, menurut Mujib, pandemi corona membuat ekonomi masyarakat menjadi sulit, sehingga ada informasi kemunculan oknum atau individu yang melakukan kejahatan, baik pencurian maupun sebagainya. Sehingga dengan adanya portal bisa menjaga lingkungan masing-masing dan kejahatan bisa diminimalisir. Untuk keadaannya sekarang ini mengapresiasi kepada masyarakat yang telah mendukung, membantu pemerintah daerah dalam rangka menghalau, mengendalikan penyebaran pandemi corona ini. Mujib menambahkan selain portal, banyak masyarakat juga yang bergotong royong membuat pos kamling, di mana masyarakat secara bergilir menjaga wilayahnya masing-masing secara bergantian. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, masih dari Persada FM Kabupaten Blitar, selanjutnya ada Ari Kusuma bahwa Pemkab Blitar tunggu peraturan pemerintah pusat untuk membuka kembali sektor pariwisata. Berbagai upaya pemerintah daerah untuk percepatan penanganan virus corona seperti menutup semua sektor pariwisata, tempat hiburan hingga pusat olahraga, yakni untuk mencegah adanya kerumunan massa.
Menanggapi pernyataan itu, Bupati Blitaryanto hingga kini masih mempertimbangkan destinasi wisata di wilayahnya kembali dibuka. Pasalnya, dari pusat belum ada regulasi pasti mengenai perpanjangan status darurat bencana non-alam. Sebelumnya berakhir pada 29 Mei mendatang. Namun, sembari menunggu instruksi, pihaknya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyebaran virus corona di wilayahnya. Sehingga ketika ada kebijakan baru, pemerintah daerah sudah siap melaksanakannya. Ya bisa, namanya Kabupaten Blitar ujuk-ujuk langsung buka. Karena kita itu pada bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, satu sama lain sangat terikat. Dan kita mestinya tegak lurus dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Bupati menambahkan, sementara waktu sektor pariwisata di Kabupaten Blitar tidak menerima pengunjung sampai akhir Mei dan ia juga terus melakukan koordinasi dengan pusat guna menentukan langkah selanjutnya. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Dari Blitar kita ke Ersal Nganjuk, ada Agustin Merdekawati, 2 warga Loceret diisolasi. Tim Public Safety Center atau PSC 119 kembali mengevakuasi 2 perempuan asal Loceret. Perempuan berusia 78 tahun dan 46 tahun langsung diisolasi di RSUD Nganjuk setelah hasil rapid test mereka dinyatakan reaktif. Sebelumnya, 2 orang tersebut memiliki riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 ke-25 asal Loceret. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan, 2 perempuan yang dievakuasi kemarin merupakan satu keluarga. Mereka dievakuasi ke RSUD Nganjuk sekitar pukul 16. Tentang status mereka, Hendri mengaku belum bisa menjawab dengan alasan penentuan status mereka dilakukan setelah tim dokter dari RSUD Nganjuk dilakukan pemeriksaan. Dari tempat tersebut akan ditentukan apakah mereka termasuk orang tanpa gejala atau OTG, orang dalam pemantauan atau ODB, atau pasien dalam pengawasan atau PDB. Seperti pasien lain yang hasil rapid testnya reaktif, Hendri menjelaskan 2 perempuan tersebut juga akan menjalani pemeriksaan swab untuk memastikan apakah mereka positif corona atau negatif selain mengevakuasi 2 perempuan tersebut. Menurutnya, kemarin juga terjadi perubahan status untuk balita berusia 3,5 tahun yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Balita yang sebelumnya berstatus orang dalam pemantauan kini menjadi PDB berdasar kondisi penyakit yang dideritanya. Dengan perubahan status tersebut, jumlah PDB di Nganjuk berkurang 1 menjadi hanya 88 kasus. Adapun untuk PDB bertambah 5 kasus sehingga total mencapai 75 PDB. Dari 5 tambahan pasien tersebut, 4 pasien dirawat di RSUD Nganjuk. Mereka adalah perempuan berusia 66 tahun dan laki-laki berusia 80 tahun asal Kota Nganjuk. Kemudian 2 laki-laki lain asal Gondang yang masing-masing berusia 48 tahun dan 59 tahun. Terkait hasil pemeriksaan 5 PDB tersebut, Hendri menjelaskan hasil rapid test untuk balita dan laki-laki berusia 59 tahun asal Gondang dinyatakan reaktif. Adapun 3 PDB lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan. Selain penambahan PDB, kemarin jumlah orang tanpa gejala juga bertambah 27 kasus. Penambahan puluhan orang tersebut menurut Hendri merupakan hasil tracing pasien positif asal Pace dan Bagor. Dengan tambahan tersebut, total OTG di Nganjuk sebanyak 829 kasus. Penambahan juga terjadi untuk orang dalam risiko atau ODR yang kemarin menjadi 38.378 kasus. Jumlah tersebut naik 309 orang dibanding hari kemarin. Pasien terkonfirmasi positif tetap 28 orang, 13 orang sembuh, 14 orang dirawat, dan 1 lainnya meninggal. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang. Ya, dari Nganjuk selanjutnya kita ke Suara Gresik, ada Isiatun Haniah, Pemkab Gresik kembali lakukan penyemprotan disinfektan di 18 kecamatan bersama PMI Gresik. Pemerintah Kabupaten Gresik terus mengupayakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya yaitu kembali melakukan penyemprotan disinfektan ke 330 desa di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik, terutama yang ada di zona merah, Kamis 28 Mei 2020. Berlangsung di lapangan kantor pemerintah daerah Kabupaten Gresik, persiapan pemberangkatan langsung dipimpin oleh Bapak Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Kegiatan penyemprotan disinfektan ini atas kerjasama dari pemerintah provinsi dan PMI. Kegiatan ini juga akan dilakukan selama 4 hari berturut-turut dengan menggerakkan 7 mobil Grainer dan 10 mobil Grand Max yang didatangkan langsung dari pusat. Hari ini Kabupaten Gresik gerilya ke wilayah-wilayah dengan waktu sampai 4 hari. Insya Allah bisa kita selesaikan
terutama di zona merah. Kalau memang ini nanti dipandang masih belum merata, kami berusaha kembali bekerja sama dengan PMI untuk memperpanjang waktu. Atau kami pinjam kendaraannya, alatnya. Semua pembiayaan adalah ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Gresik melalui anggaran APBD. Harapannya, upaya ini adalah salah satu bagian dalam PSBB 3 Kabupaten Gresik dalam meningkatkan protokol kesehatan dan zona merah yang ada di Kabupaten Gresik bisa segera diamankan. Sampai saat ini, jumlah positif COVID-19 yang ada di Kabupaten Gresik sejumlah 156 orang, pasien dalam pengawasan sebanyak 232 orang, dan orang dalam pemantauan sebanyak 1.179 orang. Saya Isyatun Nania melaporkan untuk Jatim News Today. Selanjutnya ke Pradia Suara Tuban, ada Holil Aris. Pemkab bakal tutup lapak pedagang yang tidak pakai masker. Pemerintah Kabupaten Tuban merespon tegas terkait penambahan 20 pasien positif virus corona atau COVID-19 dari klaster pasar. Lonjakan kasus tersebut membuat pemerintah setempat harus ekstra memberikan pengawasan agar sebaran COVID-19 bisa terhenti. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Tuban Nur Nahar Hussein saat konferensi pers. Beliau menyatakan pedagang yang tidak menggunakan masker akan ditutup lapaknya. Disampaikan juga jika nanti ada pedagang yang tidak memakai masker, maka toko akan ditutup dan disuruh pulang. Begitupun bagi pembeli yang tidak pakai masker juga akan disuruh pulang. Ditambahkan guna mendukung kedisiplinan tersebut, Pemkab Tuban akan mendirikan pos pantau di sejumlah pasar. Tim di pos tersebut bertugas mengawasi dan menindak pelanggar protokol kesehatan. Pemberlakuan sanksi tegas tersebut akan dimulai saat pos pantau COVID-19 mulai didirikan. Hal tersebut dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kalau seperti pedagang nggak pakai masker, tutup lapaknya hari itu. Suruh pulang, nggak boleh. Pembelinya juga kalau nggak pakai masker suruh pulang, nggak boleh masuk pasar. Ini mau dimulai hari ini. Mulai hari ini poskonya dibuatkan karena kita baru rapat ini. Nanti mungkin besok atau lusa sudah ada posko itu. Kalau nggak tegas begitu, Pak Dandim ini kualan, paling mikir ini. Pak Kapolres ini juga tiap operasi tidak ada hasil katanya Pak Kapolres. Ini ada begitu juga ke kafe-kafe. Holil Aris, Pradia Suara untuk Jatim News Today. Ya, dari Pradia Suara Tuban, selanjutnya kita ke Mahardika FM, Kota Blitar. Ada Kirana Nisa. Meski wabah corona, program Rumah Layak Huni tetap berjalan mulai Juni 2020. Kirana. Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan target 1.200 rumah tak layak huni RTLH tuntas di tahun 2021. Meski sempat terkendala wabah corona, pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Perumahan Rakyat berupaya agar pelaksanaan program Rumah Layak Huni RLH tahun 2020 tahun ini tetap berjalan. Erna Santi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar, dikonfirmasi tim pemberitaan Mahardika FM 27 Mei 2020 mengatakan sejak tahun 2016 sampai 2019 kemarin sudah menyelesaikan 794 RTLH. Sisanya sebanyak 406 RTLH akan dikebut sampai tahun depan. Tahun ini pihaknya menargetkan 200-an RTLH bisa diperbaiki, namun karena wabah corona, beberapa anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus DAK, dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau, DBH-CHT, dan dana alokasi umum DAU dialihkan untuk penanganan wabah corona, sehingga 118 unit RTLH yang harusnya diperbaiki tahun ini terpaksa ditunda. Namun demikian, penanganan RTLH menjadi RLH diupayakan tetap berjalan dengan menurunkan target sebanyak 50 unit rehab dan 10 unit pembangunan baru. Saat ini pihaknya masih menyisir RTLH di 21 kelurahan. Jika persyaratan administrasi sudah lengkap, pihaknya akan mengajukan ke pimpinan agar SK Wali Kota segera turun. Pihaknya menargetkan Juni 2020 program RLH di Kota Blitar mulai berjalan. Namun karena adanya refocusing dari dana DAK ini tidak bisa dilaksanakan. Dari DAU ini untuk rehab RTLH sekitar 50 unit. Erna menambahkan program RLH tetap berbasis swadaya masyarakat mengingat anggaran yang diberikan pusat bersifat stimulan untuk pembelian material pembangunan. Kirana Nisa, Mahardika FM. Masih dari Mahardika FM, Kota Blitar, terakhir ada Afik Rahardian. Pemerintah Kota Blitar bahas rencana penetapan bantuan sosial tahap ketiga, tindak lanjut usulan Dinas Pendidikan Kota Blitar.
Gugus Tugas Penanganan COVID-19 adakan rapat koordinasi rencana penetapan bantuan tahap 3 bersama Dinas Pendidikan Kota Blitar di Ruang Sasana Praja di Kantor Wali Kota Blitar, Rabu 27 Mei 2020. Rapat ini bagian dari usulan Dinas Pendidikan Kota Blitar atas saran dari tenaga pendidik swasta yang terdampak COVID-19. Priyo Suhartono, Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, saat ditemui usai rapat mengatakan usulan ini berdasarkan laporan keluhan tenaga pendidik swasta di Kota Blitar yang tidak lagi mendapatkan penghasilan selama wabah corona. Tenaga pendidik swasta ini terdiri dari guru dan staf yang bekerja di lingkup PAUD, TK, SD, dan SMP. Ya, ini usulan dari sekolah-sekolah, terus respon sama Dinas Pendidikan kita usulkan. Ini sudah ditindaklanjuti, dirapatkan, nanti kita adakan verifikasi untuk tenaga pendidik yang ada di lembaga swasta, mulai TK, PAUD, SD, SMP. Yang kita utamakan TK, PAUD itu hanya swasta yang kecil-kecil itu. Sementara Jatmiko Budi Santoso, Ketua Gugus Tugas COVID-19 sekaligus Koordinator Gugus Tugas Bidang Ekonomi menegaskan, pihaknya bersama tim gugus tugas masih akan memverifikasi data penerima bantuan sebelum diajukan ke Wali Kota. Jatmiko menambahkan, saat ini data penerima bantuan sosial sembako yang sudah terverifikasi adalah tenaga pendidik swasta di lingkup PAUD dan TK. Sebagai tim bidang ekonomi, ya kita harus cross-check data-data itu kebenaran dan juga sasaran. Akan kita lakukan verifikasi terkait dengan data-data yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar. Hadir dalam rapat ini Kepala BPKAD, Kepala Bapeda, Kepala Bakesbangpol PBD, Kepala Diskominfotik, Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan di Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, dan sahabat, demikian ya untuk breaking news update COVID-19 dalam Jatim News Today yang juga disiarkan di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Saya Tika Amsar, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.